Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun nasi halikun illa al-alimun wal alimuna halikun illa al-amilun wal amiluna halikuna illa al-mukhlisun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat meneruskan kajian kitab Hikam Jawi. Mudah-mudahan kajian kitab Hikam ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Seterusnya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah kita, mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang muttaqin sekaligus menjadi hamba Allah yang muqarrabin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yakni Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, yang diterjemahkan oleh orang soleh di negara kita, di serantau negara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat muallif-muallifnya dan kita yang mendengarkan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran dan terima kasih. Hikam Jawi. Jadi tajuk kitab kita ini adalah Hikam Jawi. Jadi artinya bahwa hikam ini sebenarnya ditulis oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari dalam bahasa Arab. Tapi kemudian untuk memudahkan kita-kita yang tidak mahir di dalam bahasa Arab,
maka ulama-ulama serantau yang berasal dari Terengganu, ya, negeri Terengganu, itu menerjemahkan ke dalam bahasa Jawi yang dikenal dengan bahasa Melayu. Nah, kitab ini tidak dikenal pasti siapa ulama yang dimaksud. Inilah salah satu contoh dari amal perbuatan seorang ulama yang tidak mau dikenali siapa penulisnya, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Melayunya. Tapi kalau Arabnya sudah jelas, Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Inilah terjemah dan syarah kitab Hikam yang bahasa Arab karangan Imam Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama solihin, dan tiada hamba dapat akad ketentuan namanya dengan nas, tetapi telah dijabarkan hamba oleh ba'dul maqad bahwa yang menerjemahkan kitab ini Maulana Al-Allamah Al-Himam Al-Arif bimaulahul Malikil Allam As-Salih Al-Amil Al-Wali Al-Wasil, yang mempunyai maqamat yang alih dan karamat yang masyhur selebihnya, yang dima'rufkan dengan kelawanannya. Tak pula manusia daripada ahli negeri Terengganu. Afadallahu ta'ala alaihim sahaibir rahmani war ridwan wa amdadina bi barakatihim wa nafahatihim madal azman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak dapatkan siapa namanya sebenarnya. Dia hanya disebutkan dari negeri Terengganu. Ini menunjukkan bahwa para ulama-ulama terdahulu tidak mementingkan siapa saya yang mengerjakan itu. Keikhlasan dari penulis yang menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Melayu ini tidak diragukan lagi, karena tidak mau dikenal siapa dia. Kalau buku-buku sekarang, pertama kita jumpai apa? Namanya. Profesor, dokter, sekian, nama di depan. Di sini tidak ada. Alhamdulillah. Jadi artinya bahwa keikhlasan muallif, mutarjim kitab ini sangat luar biasa. Kita buka lagi di muka surat kedua, juga sama, tidak kita perolehi namanya. Siapa yang menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu ini? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tentunya bagi yang menerjemahkan dan kita yang mengamalkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata fakir yang menerjemahkan, inilah kitab Hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abdul Fadl Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Athaillah rahmatullahu alaihim. Dan saya telah meminta akan daku setengah saudaraku yang salik bahwa menerjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi, supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi. Maka ku perkenankan atas yang demikian itu dengan sekira-kira yang dipahamkan Allah Ta'ala akan daku. Ini muqaddimah dari mutarjimnya, dari penterjemah. Jadi kenapa dia lakukan malah membuat terjemah kitab Hikam? Karena banyak dari teman-teman murid-murid dari yang menulis atau menerjemahkan ini meminta kepada beliau untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jawi biar memudahkan untuk dipahami. Maka kata beliau, aku perkenankan, aku lakukan menulis menterjemah kitab ini, tapi dengan harapan Allah membantu bagaimana aku memberikan pemahaman terhadap kitab ini. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya. Artinya bahwa yang menerjemahkan ini membuat syarahnya. Jadi tidak setakat menulis atau menerjemahkan kata-kata dari Hikam itu, tapi beliau juga memberikan syarahan terhadap apa yang dia inginkan oleh nas dari kitab Hikam itu.
Karena aku memasukkan perkataan syarahnya dengan sekedar kifayah bagi orang yang mubtadi. Jadi ini diperuntukkan kitab ini bagi orang yang mulai lah, baru mengawali mempelajari kitab hikam. Baru orang yang mubtadi, yang memulai. Jadi kita ini termasuk yang mubtadi, yang baru mengawali bagaimana mempelajari kitab hikam. Mengetahui ya dengan dia dan saya kupohonkan. Nah, setelah aku terjemahkan, aku minta inayah perlindungan dari Allah, juga aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurnanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan terhadap apa yang aku lakukan, kata mutarjimnya yang menerjemahkan. Kemudian kata Syekh radhiyallahu anhu, baru dia masuk kepada kata Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari. Ini mesti dihafaz ini. Satu kita perolehi malam ini mesti kita hafaz apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari. Sehingga nanti dapat kita amalkan. Sabtu depan kita dapat lagi satu. Sudah dapat dua, ini sekarang satu. Apa ungkapan dari Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari dalam kitab hikam? Min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda-tanda kebergantungan kita, keterkaitan kita dengan pekerjaan, dengan aktiviti yang kita lakukan, nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zulali. Kurangnya harapan ketika adanya halangan atau rintangan atau cabaran. Apa maknanya? Min alamati i'timad alal amal. Kita semua kalau melakukan satu pekerjaan, aktiviti apa saja, kita fokus terhadap aktiviti itu. Ada yang kita lupakan. Ketika kita berniaga, kita fokus pada niaga sehingga kita memperoleh keuntungan. Ini maksudnya. Kemudian ketika kita gagal tidak memperoleh keuntungan, apa yang kita rasakan? Kita kecewa. Kita tidak mencoba melihat bahwa aktiviti itu kita lakukan karena Allah. Kita pergi ke office, kita mulai mendrive kereta kita dari rumah sampai office, kita mungkin buka, kemudian aktiviti kita men-type kalau bagian kita type. Fokus kita kepada amal, perbuatan, pekerjaan itu. Kita tidak mengatakan bahwa aktiviti yang kita lakukan ini mestinya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gagal, tidak memperolehi keuntungan di dalam usaha tijarah kita, kita kembalikan, ini adalah takdirku yang Allah berikan. Banyak di antara kita melupakan itu. Nah, di antara tanda-tanda orang yang sentiasa hanya menggantungkan dirinya kepada amalnya sahaja, itu adalah ketika dia gagal, dia lupa. Dia mengeluh. Dia mengatakan Allah telah melupakan diriku. Ketika Allah berikan keuntungan, keberhasilan dalam aktivitinya, dia lupa juga bahwa kerjaan, aktiviti yang aku lakukan, amal yang aku lakukan sehingga memperolehi hasil adalah amalku. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti kita sama dengan Qarun. Ketika awalnya Qarun adalah hamba Allah yang soleh, terus melakukan usaha, terus menjadi kaya. Setelah dia menjadi kaya, dia katakan bahwa ini adalah hasil usahaku, laisa min fadlillah, ini bukan dari pemberian Allah. Maka dengan ucapan ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari ucapan min alamatil i'timadi alal amali.
nuqsanur raja'i inda wujudiz zulali. Ada 3. Yang pertama dikatakan bahwa ketika kita melakukan activity, maka serahkan, kembalikan, gantungkan activity kita itu kepada yang memberikan activity. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan activity itu kemudian gantungkan, serahkan kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Kita berhasil, alhamdulillah. Gagal, alhamdulillah. Sawabun minallahi qad wujida. Pahala dari Allah sudah kita perolehi walaupun kita gagal. Tapi kalau kita merasakan bahwa activity kita itu kita lakukan semata-mata karena kita, maka ketika kita gagal mengeluh, kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Dalam surah Al-Fajr misalkan dikatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. Ketika Allah menguji kita, ibtalahu, dengan kekayaan, dengan keberhasilan, dengan keberjayaan, kita kemudian mengatakan Allah sangat cinta dan sayang kepadaku. Namun ketika Allah menguji kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kegagalan, kita katakan Allah telah menghinakan diriku. Kalla, kata Allah, tidak. Aku tidak menyayangi kamu karena aku memberikan harta. Aku tidak menyayangi kamu karena aku berikan keberhasilan, keberjayaan. Tidak. Dan aku pula tidak menghinakan dirimu karena kau gagal, dan tidak menghinakan dirimu karena engkau miskin. Kalla, bal la tukrimunal yatim. Yang menyebabkan aku meninggikan derajatmu, memberikan harta kekayaan, memberikan keberjayaan, karena engkau sebenarnya adalah peduli kepada anak yatim. Dan yang memberikan aku gagalkan kamu, yang memberikan aku kemudian memiskinkan kamu, karena engkau tidak peduli kepada anak-anak yatim. Balla tukrimunal yatim. Engkau atau kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Ini sebabnya rizki ibtalahu, Allah menguji kita. Kita jarang sekali merasakan kalau rizki yang Allah berikan, keberjayaan Allah anugerahkan, kita merasa itu bukan ujian. Itu pula ibtala, ujian. Baru kita merasa diuji Allah kalau kita diberikan kemiskinan, kalau Allah kemudian menggagalkan semua usaha kita. Kita mengatakan itu miskin, kita mengatakan itu Allah menghinakan kita. Tidak. Balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Juga kalian tidak pedulikan orang-orang miskin. Kita makan makanan yang lezat, yang nyaman, kita tidak melihat orang-orang di sekeliling kita tidak makan. Sehingga Syekh Asy-Syadzili, pengasas tarekat Syadziliyah, mengatakan, ketika kalian sudah melakukan sembahyang tapi tidak peduli kepada sosial, tidak pedulikan orang lain yang tidak mendapatkan rezeki, tidak mempedulikan orang lain yang tidak dapat makan, lam tusallu, itu berarti kalian belum melakukan sembahyang. Ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sudah sembahyang, tapi kita masih saja merasa kalau di
diberikan nasihat oleh orang lain, kita merasa bahwa tidak senang, tidak suka dengan nasihat. Lam tusallu, belum sembahyang. Jadi orang yang sembahyang menurut Imam Asy-Syadzili adalah orang yang Allah uji dia kuatkan dirinya ketika Allah mengujinya. Dia terima semua takdirnya. Dan ketika Allah anugerahkan harta, Allah anugerahkan keberjayaan, dia kemudian mengatakan dengan bersyukur, bil qaul, alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan aku rizki. Alhamdulillah, Allah telah memberikan keberjayaan kepada anak dan keluargaku. Wa yaqulu biqalbihi, dan juga dia katakan dengan hatinya, zikrullah, dia ingat kepada Allah yang memberikan itu. Yang terakhir, dia bersyukur dengan aktivitinya. Kalau dia punya rezeki berlebih, dia sebahagian dia sharing kepada orang lain. Ini bukti dia bersyukur pada Allah. Sehingga tidaklah kena dengan hadis qudsi yang mengatakan, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur li'ata'i falyatlub rabban siwaya. Siapa di antara kalian yang tidak ridha dengan takdirku, tidak bersyukur dengan pemberianku, maka carilah Tuhan selain diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau cari kemana? Lam nakun najiduhu fi ayyi makan, kan? Kita tidak akan pernah mendapatkannya. Allahu ahad, Allah hanya satu. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Itulah Allah kita Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang pertama, apapun yang kita lakukan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita berjaya, maka kembalikan keberjayaan itu kepada Allah, bukan karena kemampuan kita. Kemampuan kita itu siapa yang memberikan? Allah. Maka kita berjaya. Orang yang tidak mengembalikan keberjayaannya, kesuksesannya kepada Allah, berarti orang sudah melupakan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwa rizki yang aku perolehi ini adalah dari karyaku. Kalau itu yang terjadi, perhatikan, tidak lama orang seperti ini akan gagal, akan hilang rizkinya. Orang yang tidak pandai bersyukur terhadap pemberian Allah, dia akan gagal kembali. Teringat saya dengan satu kisah, 3 pemuda, 3 lelaki. Allah utus malaikat untuk menguji ketiga lelaki ini. Yang pertama sekali didatangi orang yang buta. Orang buta tidak melihat, kan? Tidak dapat melihat. Malaikat datang berupa wujud manusia yang gagah. Ketika didatangi orang buta tadi, apa kata malaikat itu? Setelah dia assalamualaikum, jawab salam, kata malaikat itu mengatakan begini, mada turid, apa yang paling engkau inginkan sekarang ini? Dia katakan bahwa aku ingin mataku ini dapat melihat dunia. Mudah saja. Malaikat itu kemudian diberikan kuasa Allah SWT, dipegang, diusap mukanya, dapat melihat. Sangat bersyukur lelaki tadi yang buta dapat melihat dunia. So sekarang apa yang kedua, permintaan kedua? Dia mesti memiliki 2 permintaan. Permintaan kedua, apa yang kamu inginkan? Aku ingin 2 ekor sapi atau lembu. 2 ekor lembu. Oke, diberikan. Orang kedua kemudian didatangi. Ya, orang kedua didatangi oleh malaikat. So kemudian apa yang terjadi pada orang kedua ini? Orang yang kedua ini tidak memiliki rambut sama sekali. Artinya kalau bahasa Indonesia itu, bahasa kerennya itu botak. Botak dan lelaki tidak memiliki rambut.
Kalau sekarang kan menjadi tren ya. Jadi orang dihabiskan rambutnya jadi tren sekarang. Nah, kalau ini penyakit. Dihabis penyakit. Apa yang kamu inginkan? Tanya malaikat. Tapi malaikat itu berwujud manusia. Kemudian dia katakan, saya akan merasa gembira, bahagia kalau rambut kepalaku ini tumbuh seperti orang lain. Mudah saja diusap kembali. Akhirnya wujudlah rambut yang handsome. Jadi sudah handsome dia. So, kedua, apa yang kamu inginkan? Aku ingin 2 ekor kambing. Allah takdirkan wujud melalui malaikat itu. Orang ketiga, ini orang yang fakir saja. Dia ada penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Penyakit kulit itu ya semacam inilah kustal. So, kemudian didatangi, ditanya juga, apa yang kamu inginkan? Aku sangat ingin penyakitku ini sembuh, sihat kembali. Oke, dipegang oleh malaikat itu, sihat. So, apa yang kamu inginkan? Setelah itu, dia inginkan 2 ekor ayam sahaja. Lembu, kambing, ayam. 1 tahun kemudian, malaikat sudah pergi tadi. 1 tahun kemudian, malaikat itu berwujud kembali. Kan tadi datangnya untuk menguji kan. Wujud kembali dalam bentuk yang berbeza. Kalau tadi merupakan lelaki yang gagah, handsome, dapat memberikan permintaan. So, sekarang wujudnya malaikat ini dalam bentuk orang yang sangat memerlukan perhatian, bantuan. Datanglah kepada orang pertama yang tadi mendapatkan 2 ekor lembu. Dia sudah jadi kaya. Rumahnya besar. Ya, rumahnya 7 bilik. 2 lantai. Wah, sudah besar. Setiap lantai itu, setiap biliknya ada ekornya. Wah, sudah sebuah sempurna sudah. Datang malaikat itu, kemudian dengan sekarang kan ada ini, ada pagar rumah ya. Ada pagar dari jauh, kemudian dia assalamualaikum. Orang ini tak menjawab. Kalau waktu awal dia segera menjawab kan? Tak menjawab. Kemudian begitu malaikat itu sudah 3 kali ucapkan salam, keluarlah. Yang dilihat kemudian pengemis. Tahu pengemis? Orang minta-minta yang sangat memerlukan bantuan. Apa kata orang ini? Diusir, dihalau. Pergi, terus pergi. Akhirnya sebelum malaikat ini pergi, malaikat ini mengatakan, kalau tidak salah, aku dulu mengenal kamu. Kamu dulu adalah orang yang buta dan orang yang miskin. Tidak diakui oleh lelaki itu. Tidak diakui. Nah, setelah tidak diakui, malaikat ini pergi. So, kemudian rumahnya terbakar. Semua kekayaannya habis. Kembali. Orang kedua demikian pula didatangi. Juga tidak memberikan. Tidak memberikan bantuan kepada pengemis yang malaikat berwujud pengemis tadi. Diucapkan oleh malaikat apa yang sudah pernah terjadi, tidak diakuinya. Akhirnya kemudian sama halnya dengan orang pertama, semua hartanya terbakar, hilang. Datanglah kepada orang ketiga yang diberikan 2 ekor ayam. Orang ini rupanya sangat bersyukur. Allah sudah mentakdirkan dia menjadi orang yang kaya dengan sebab 2 ekor ayam. Pintu rumahnya tidak dibuka, tidak dikunci, dia buka. Assalamualaikum, orang ini bersalamualaikum malaikat ini, dan dia segera menjawabnya. Dan langsung dibawa pengemis ini berupa malaikat ke dalam rumahnya, diberikan makan, diberikan mandi, semua pakaian sehingga bersih dan seterusnya. Apa kata malaikat itu setelah dilayani dengan baik oleh yang ketiga? Allah mengutusku untuk menguji hamba-hamba Allah, makhluk Allah. Adakah di antara kalian yang pandai bersyukur? Atau jangan-jangan kalian semua menjadi orang kufur? Lihatlah pada teman kami yang 2 orang itu. Mereka telah kufur kepada Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, maka mereka kembali menjadi orang miskin. Alhamdulillah, kamu telah bersyukur pada Allah, maka Allah menjayakan dia. Jadi apa makna yang dapat kita ambil dari kisah ini?
Syukur itu tidak akan merugikan kita. Syukur dengan apa saja. Allah berikan kenikmatan kepada kita, pandai-pandailah bersyukur. Allah berikan kerjaya kepada kita, bersyukur dengan kerjaya kita. Caranya bagaimana? Itqanil amal. Allah sudah anugerahkan kita punya pekerjaan, jangan sia-siakan. Bersyukurlah dengan pekerjaan yang Allah anugerahkan. Kita menjadi pegawai kerajaan, aktiviti di kerajaan mana saja, apa saja, bersyukur. Kita punya aktiviti di tempat apa saja, jangan pernah melihat yang Allah berikan itu kecil, karena itulah yang Allah ridhoi kepada kita. Jangan pernah melihat orang, hebat dia, pakai keretanya, ada 5 kereta di rumahnya, rumahnya besar, sedangkan aku tidurnya di satu bilik kecil, tidak menggunakan aircon. Jangan pernah melihat orang lain di dalam dunia. Lihatlah orang, untunglah kita dapat satu bilik. Orang ada yang tidur tidak memiliki bilik. Allahu Akbar. Itu kehebatan Allah. Jadi orang itu akan dihargai oleh Allah tergantung bagaimana kepandaian dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi sudah pertama, kalau ada aktiviti kita dan kita gagal, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal. Yang kedua, kalau kita berjaya, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berjaya maupun gagal itu adalah ketentuan ilahiyah, ketentuan Allah yang mesti juga kita syukuri. Allah punya tujuan kenapa kita gagal. Allah punya tujuan kenapa kita berjaya. Apa tujuan Allah bagi orang yang berjaya? Supaya dia diuji melalui keberjayaannya. Dapatkah dia bersyukur atau tidak? Dapatkah orang yang tadi berjaya bersyukur atau tidak? Orang yang gagal diuji juga. Apakah orang yang gagal ini, dapatkah dia menjadi orang sabar atau tidak? Ketika kita berjaya, bersyukur. Gagal, bersabar. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, sangat luar biasa orang Islam. Dia dapat kesuksesan, kenikmatan, bersyukur, masuk surga. Dia dapat musibah, ujian dari Allah, dia bersabar, masuk surga. Subhanallah. Berjaya maupun gagal, kalau kita bersyukur dan bersabar, masuk surga. Pilihan kita mudah. Pilihan kita Allah berikan. Kalau kamu bersabar terhadap kegagalan yang aku berikan ini, ujian ini, maka engkau masuk surga. Dan ingat, orang bersabar dalam musibah itu 700 derajahnya, 700 derajah di surga. Kullu darajatin, setiap derajahnya itu gambarannya adalah ma bainas surayya wal arsh. Satu derajahnya itu gambarannya, tingginya, luasnya itu bagaikan arsyullah dan suraya yang tidak dapat digambarkan. Satu derajahnya. Kalau 700, subhanallah. Ini orang sabar dalam musibah. Lain lagi kalau kita sabar di dalam menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Dapat 600 derajahnya. Setiap derajah itu Allah hargai, Allah berikan pahalanya seperti ma bainas sama'is sabi' wal aradis sabi'ah. Bagaikan langit ketujuh dan bumi ketujuh, satu derajahnya. Jadi kalau 600 berarti 600 kali satu antara langit, 7 langit dan 7 bumi. Allahu Akbar. Dan orang yang bersabar di dalam taat, kita sembahyang, Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita datang labbaik ya Rabbi. Kita datang sembahyang, bersabar dalam beribadah, bersabar dalam berbuat taat, kita memiliki 300 derajatnya.
Setiap darajah itu ma bainas sama'i wal ardi. Kalau tadi sabar dalam meninggalkan maksiat, ma bainas sama'i sabi' wal aradi sabi'ah. Nah, kalau ketiga-tiga ini kita dapat bersabar. Sabar dalam berbuat taat pada Allah. Sabar tidak melakukan maksiat pada Allah. Sabar terhadap musibah yang Allah anugerahkan. Ketiga-tiga kita lakukan, kita sudah dapat investasi 1600 derajah di surga. Bukan di neraka, di surga. Derajah kita itu bezanya bagi orang sabar. Maka itulah Rasulullah mengatakan, saya heran bagi orang-orang Islam, dia diberikan musibah sabar, dakhalal jannah. Diberikan keberjayaan bersyukur, dakhalal jannah. Allahu Akbar. Kita sekarang mesti pandai bersyukur. Allah anugerahkan kesehatan. Allah anugerahkan kesehatan kita sampai ke tempat ini, bersyukurlah. Dan ingat, mulai kita dari rumah, ingat, niatkan apa yang kita lakukan ini lil ibadah lillah, karena Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan akan memperolehi hasil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata setengah orang muhakkik radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Orang yang dinamakan hakikat Islamnya sudah kuat, maka dia ketika beramal, melakukan aktiviti, tidak fokus kepada aktivitinya, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Islamnya sudah kuat. Kalau kita masih sekarang ketika kita kerja, kita merasakan pekerjaan, kita pikirkan terus pekerjaan kita, sehingga kita lupa akan hakikat pemberi pekerjaan. Kita lupa akan hakikat apa yang ingin kita cari. Apa yang ingin kita cari di dunia ini? Kita cari apa di dunia? Semua kita akan menjawab sama sebenarnya. Ketenangan hati. Orang kerjanya di mana saja ini cari ketenangan. Tidak ada orang mencari kegelisahan, stres, tidak ada. Orang cari itu ketenangan hati kita. Masuk ke dalam masjid, kita cari ketenangan. Membaca Al-Quran, kita cari ketenangan. Beribadah apa saja, kita perlukan ketenangan. Kita punya 24 jam dalam sehari. Dapatkah kita tenang 24 jam dalam sehari? Ada yang dapatkah? Dapat terasakan ketenangan 24 jam? Tak dapat. Mungkin kita perolehi ketenangan itu hanya 5 menit, 10 menit dalam sehari, atau mungkin 1 jam. Alhamdulillah, kalau dapat kita bahagia tenang 1 jam itu subhanallah. Soalannya, dapatkah kita merasakan tenang dalam 24 jam? Jawabannya dapat. Bagaimana caranya? Allah berikan garis cara kalau kita mau tenang dalam 24 jam. Pertanyaannya, yang hadir ini mau enggak? Mau. Kalau mau saya berikan, kalau tidak mau ya sudah, biarkan saja buat saya sendiri. Mau tenang enggak selama 24 jam? Oke, kalau mau resepnya satu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Satu saja. Zikrullah. Kalau kita mau makan, ingat Allah, doa, tenang kita. Maka kita tidak makan yang banyak. Rasulullah mengatakan apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna nantahi qabla an nashba'. Kita orang Islam ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak makan sehingga dia lapar. Kalau sudah makan atau ketika dia makan, dia mesti berhenti sebelum kenyang. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan tenang. Ingat Allah, zikrullah.
Kita lagi men-type tugas kita di office. Ingat Allah ketika men-type. Kita akan tenang. Apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah. Sehingga Syekh Imam Az-Zurnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan bahwa di akhir zaman banyak terlihat orang melakukan aktiviti akhirat namun tidak mendapatkan nilai akhirat karena niatnya yang salah. Dan banyak juga orang yang melakukan aktiviti dunia tapi karena niatnya sahih, niatnya lurus, maka Allah berikan pahala-pahala akhirat. Allahu Akbar. Maka apapun kita lakukan, niatkan karena Allah sehingga tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan, kita membantu anak kita, niatkan karena Allah sebagai amanah. Kita makan, kita pergi kemana saja, pergi ke mall, kelihatannya kan dunia. Tapi kalau niat kita untuk membeli semua karena Allah, keperluan kita Allah, maka Allah berikan nilai itu. Kita kelihatannya sekarang ada di masjid ini, tapi niat kita khata', niat kita salah, maka nilainya haba'an mansura, tidak memiliki nilai bagaikan debu yang bertaburan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan lupa niat. Niat adalah pangkal dari keberjayaan kita. Tanpa niat maka kita akan gagal. Nah, jadi kalau orangnya Islam yang sahih, itu apapun yang dikerjakan mesti sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat iman yang paling baik adalah ketika kita merasakan sukses atau berjaya, gagal maupun tidak berhasil, kembalikan juga itulah takdir Allah kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Yang terakhir, hakikat ihsan, yaitu kita mencoba merasakan saat kita beribadah, Allah yang kita katakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Kata iyyaka dalam ilmu nahwu itu adalah dhamir maf'ul muqaddam. Yang kita lakukan itu kita sebut, kita depankan. Dan Dia yang maha kuasa, yang kita sembah, yang kita ibadah. Nah, kalau itu berarti kita berhadapan, ada di depan kita. Soalannya, sudahkah kita merasakan Allah hadir ketika dalam sembahyang kita? Kalau itu belum kita rasakan, berarti sembahyang kita mesti dievaluasi, mesti terus mencari ilmunya sehingga kita maksimum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita tidak dapat menghadirkan, melihat Allah di depan kita, ingatlah, sesungguhnya Allah sudah pasti melihat kita. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihatnya. Jika kalian tidak dapat melihatnya, yakin dan pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, kalau ketiga hal ini kita lakukan, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjaya hidup di dunia, juga berjaya hidup di akhirat. Amlil insani ma tamanna. Apa yang kita cita-citakan di dunia, apakah kita berharap al-baqa fi dunia, abadi di dunia? La. Allah mengatakan falillahil akhirah wal ula. Sesungguhnya akhirat itulah makan, akhirat itu adalah tempat kita abadi. Jangan habiskan usia kita untuk mencari dunia tanpa membarengi akhirat, karena kita akan merugi nantinya. Akhirat kita tidak ada apa-apa, padahal itu yang lama kita tidak akan pernah hilang lagi, kembali lagi. Dunia kita sebentar. Ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Dunia ini sementara,
Ada orang diberikanmu usianya sekitar berapa? 20 tahun, ada 60 tahun, 63 tahun. Nah, tidak banyak orang yang diberikan lebih dari 60 dan seterusnya. Karena itu mari kita mencoba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, siramilah kami dengan nur hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa mengamalkan ibadah karena-Mu ya Allah, mengamalkan segala aktivitas kami karena-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.